Meski ribuan ekor ikan berbagai jenis dan ukuran di sungai, tak ada seorang pun yang berani mengusik keberadaan ikan-ikan itu karena dikeramatkan. Emak-emak tanah air memang selalu gemas dengan orang ketiga. Nah, berikut ini viral seorang wanita dikeroyok 4 wanita di Sampang, Madura di area kafe. Wanita yang diduga pelakor itu diseret secara brutal dan menjadi tontonan para warga. Viral video seorang wasit kabur saat pertandingan sepak bola sembari memegang bendera. Di belakangnya tampak sosok pria yang mengejarnya dan langsung melayangkan bogem mentah pada wasit tersebut. Keduanya pun akhirnya adu jotos. Warga sekitar yang melihatnya pun berusaha melerai kericuhan tersebut. Aman jadinya. Seorang pendaki yang sebelumnya mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-77 di puncak Gunung Bawah Karaeng di Goa, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dengan cara ditandu dari pos 8 menuju kaki Gunung Bawah Karaeng di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pendaki itu terjatuh dan mengalami pergeseran tulang kaki. Akibatnya ia mengalami trouble dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Seorang kakek pengemis viral di jagat maya karena memaksa saat meminta uang di lampu merah Waiki Indramayu. Kakek tua itu tak segan-segan memukul kaca mobil jika tidak diberi uang. Sempat diingatkan oleh seseorang, si kakek justru balik marah. Rupanya kakek ini sebelumnya sempat viral lantaran penghasilannya yang bisa menjadi 9 juta per bulan. Enggak ngasih. Ya kenapa? Kalau ngasih 500 perak gak apa-apa. Kan nggak boleh. Saya malu kalau nggak ngasih. Saya nggak malu kalau nggak ngasih. Ngasih 500, 200 perak gak apa-apa. Ya iya, tapi kita kalau ngasih nggak apa-apa. Apalagi pukul saya sama Pak. Nggak usah mukul orang, kasihan Pak. Ya iya, tapi nggak ngasih. Kalau ngasih 500 perak gak apa-apa. Kan nggak boleh dipaksa Pak. Sukarelanya orang bukan. Mitos legenda ikan keramat di Indonesia. Pemirsa, suka tidak suka Indonesia surganya destinasi wisata yang penuh dengan mitos legenda yang jadi magnet penarik wisatawan lokal maupun internasional. Selain mitos akan sosok-sosok misterius, mitos tentang hewan-hewan di Indonesia menarik untuk disimak. Karena ternyata ada hewan yang dianggap keramat oleh sebagian orang. Bisa karena faktor budaya atau hanya mitos yang turun-temurun. Salah satu hewan yang kaya akan mitos adalah ikan. Disebutkan terdapat sejumlah ikan yang dikeramatkan di wilayah Indonesia.
Mengapa ikan-ikan ini dikeramatkan? Padahal sejatinya ikan adalah makanan sehari-hari untuk manusia. Berikut ikan-ikan keramat di Indonesia. Ikan keramat di Gua Ngerong. Sungai dengan banyak hilir mudik ikan di aliran airnya tentu menggoda minat seseorang untuk mengambilnya. Namun hal itu tidak berlaku di Gua Ngerong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Meski ribuan ekor ikan berbagai jenis dan ukuran di sungai, tak ada seorang pun yang berani mengusik keberadaan ikan-ikan itu karena dikeramatkan. Konon bila ada yang berani melanggar pantangan itu, diyakini orang tersebut akan segera mendapat musibah. Hanya ikan-ikan yang melewati daerah batas jembatan saja yang diizinkan untuk diambil oleh warga dan dikonsumsi. Mitos ini seolah menjadi pagar betis alami guna melindungi kelestarian ikan-ikan itu. Ikan keramat ini menjadi daya tarik wisata Gua Ngerong. Ikan Dewa Cibulan, Cirebon. Di Cirebon ada tempat wisata pemandian air dingin Cibulan. Pemandian ini menjadi salah satu objek wisata tertua di daerah Kuningan. Kedua kolam di sini dihuni oleh puluhan ikan kancra bodas, atau masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai ikan dewa. Uniknya pada saat air kolam dikuras, ikan-ikan yang tadinya berada di dalam kolam seakan-akan hilang entah kemana. Dan ketika kolam kembali diisi airnya, ikan-ikan dewa tadi akan muncul kembali dengan jumlah yang sama seperti sebelum kolam dikuras airnya. Mitosnya, ikan-ikan dewa di dalam kolam pemandian air dingin Cibulan ini adalah prajurit-prajurit yang membangkang pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, sehingga Prabu Siliwangi mengutuk mereka menjadi ikan. Sejak dulu ikan-ikan dewa ini tidak pernah bertambah ataupun berkurang jumlahnya. Hingga saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan di sana karena dipercaya akan mendapat kemalangan. Ikan lele keramat di Telaga Ranjeng. Telaga Ranjeng di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, dibangun pada 1924 sebagai bagian dari kawasan cagar alam milik Perhutani Pekalongan Timur. Berada di bawah kaki Gunung Slamet, cagar alam seluas 48,5 hektar ini terdiri dari hutan damar dan hutan pinus yang mengelilingi telaga. Dahulu kala Telaga Ranjeng diyakini merupakan tempat mandi para tokoh kerajaan di Jawa. Udara sejuk dan pemandangan hutan lindung yang hijau, serta ribuan ikan lele jinak yang dianggap keramat, menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung dipersilakan untuk memberi makan ikan-ikan keramat. Menurut penuturan warga setempat, pada 1988, banyak penduduk lokal yang menyaksikan adanya ikan raksasa di telaga.